kawasan Haram, Masjidil Haram yang masa sekarang. Akhirnya dapat diganti tanah dan uang. Di jalan kalau sekarang orang yang di halaman di bawah Hotel Abroad itu ada namanya WC3 terkenal. Samping kiri WC3 itu jalan yang mau ke Miswala ke Terminal Ajian. Nah, di samping situ ada satu hotel besar, seberangnya lagi ada satu hotel besar. Hotel itu namanya Sunduk Habib Buka Al-Ashi. Hotel Abdurrahman Al-Ashi. Ashi itu artinya Aceh. Julukan orang Aceh bahasa Arabnya Ashi. Kalau orang Madura Al-Mandura. Kalau orang Jawa Indonesia Nusantara itu Al-Jawi. Itu di Arab. Biasanya gitu. Al-Ashi itu orang Aceh. Kemudian diberikan tanah di situ plus bisa bangun hotel. Nah, tanah yang dari awal kecil di samping masjid itu sudah dikerahkan. Pembelinya di Abdurrahman itu bilang, tanah ini saya wakafkan untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat Aceh yang haji maupun umroh. Wakaf ini dibatasi berarti. Wakaf ini, tanah ini khusus untuk orang-orang Aceh yang haji maupun umroh tertulis. Maka akhirnya sekarang sudah ada 2 hotel, ada 2 hotel lagi di beberapa tempat punya 4 hotel. Namanya sama Al-Ashi tadi. Hasil dari pengelolaan hotel ini dibagi 3. Dibatasi tadi untuk yang sepertiga orang-orang Aceh yang berangkat haji tiap tahun. Yang tahun kemarin 2024 itu hanya kurang lebih 7.800.000 per orang. Sekarang naik tahun ini 8.700.000 tiap tahun naik. Itu hanya sepertiga dari hasil pengelolaan hotel itu. Sepertiga yang kedua itu untuk fakir miskin, termasuk juga bayar SPP anak-anak yatim piatu di sekitar situ. Sepertiga yang ketiga baru dipakai untuk modal lagi. Nah, kalau ingin sukses bisnisnya, caranya seperti itu. Sebagaimana wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan itu dulu hanya satu petak tanah yang di situ ada sumur namanya Bi'r Rumah, sumur yang ada di sebelah pojok tenggaranya Masjid Kuba, itu milik Yahudi, dan Yahudi itu terkenal pelit. Sumurnya dijual airnya dengan harga yang mahal. Setiap orang Islam yang mau ngambil air harus beli dengan harga yang mahal. Dengan itu Sayyidina Utsman akhirnya inisiatif membeli sumur itu. Dasar Yahudi itu bisnismen dan gegem, petinju. Petinjunya bukan petinju amatnya profesional, gegemnya kemenangan. Biasanya orang seperti ini di samping gegem, sidoe jauh, tapi kalau saja ini sidoe biasa itu. Biasanya sidoe itu jumbo terus sampai ngancur. Lah ini biasanya begini, tapi kalau saya bisa, itu. Ketika ngadepi Yahudi seperti ini, maka Sayyidina Utsman pakai kalkulatornya Allah dengan cara apa? Didatangi si Yahudi, kamu minta berapa? Enggak, saya jual. Berapapun tidak akan saya jual, kata Yahudi. Maka Sayyidina Utsman itu, kalau kamu mau jual, saya beli separuhnya saja. Dengan harga minta berapa saya bayar, kata Sayyidina Utsman. Akhirnya bayar separuh sumur itu dengan harga yang berlipat-lipat ganda dari harga umumnya, dibayar sama Utsman. Saya pernah kalkulasi 2.000 dinar itu, zaman itu kalau diteruskan rupiah saat ini itu 35 miliar. Bayar separuh sumur, padahal waktu itu dijual biasa ya paling hanya berapa. Ini Sayyidina Utsman siap beli dengan harga berkali
berkali-kali lipat krusnya itu 2000 dinar. Kalau krus sekarang 35 miliar. Saya yakin di sini nggak ada yang pernah sodako langsung miliaran itu. Begitu sudah terbeli yang separuh, pembagiannya sekarang Usman, besok Yahudi, sekarang Usman lagi, besok Yahudi. Maka ditata orang-orang Islam, pokoknya pas giliran saya, semuanya ambil air. Biar besok waktu giliran Yahudi nggak ada yang ambil air, gitu kan? Begitu sudah selesai, akhirnya Yahudi baru. Kenapa? Yang gilirannya nggak ada yang ambil air. Akhirnya datang ke Sayyidina Utsman memaksa, pokoknya sisanya kudu kok tuku, pokoknya sisanya kudu kok tuku. Jenengan didatangi orang semacam itu biasanya seneng terus ditawar murah atau tawar narang? Pasti ditawar. Saya nanti ini ngomongin butuh itu lalu tombol butuh tangan itu butuh teman berutang yang kesempatan ya. Jenengan lagi itu ya Sayyidina Utsman dibayar persis seperti kemarin. Berapa? 35 miliar bayar. Jadi kalau pakai kalkulatornya Allah, bisnis sama Allah, maka kalkulator Allah itu prinsipnya al-afamudullah, tidak terhingga, tidak bisa diprediksi melalui akal kita. Begitu sudah terjual, total berapa tadi? 70 miliar diwakafkan semua. Kemudian di kanan kirinya ditanami kurma. Sekarang kurma itu masih wujud ada, notarisnya, pemiliknya atas nama Utsman bin Affan. Di samping Masjid Kuba, termasuk juga sumurnya itu sampai detik ini masih ada. Dari hasil pengelolaan sumur dan kurma itu bisa beli tanah lagi. Masjid Kuba dengan Nabawi itu jaraknya 1 kiloan. Di sebelah kanan kiri saja itu sudah minimal ada 2 hotel, namanya Funduk Utsman bin Affan, Wakaf Utsman bin Affan. Sudah ada 2 hotel, di tempat lain banyak, dan pemiliknya namanya Utsman bin Affan. Hanya gara-gara apa tadi? Membebaskan sumur yang sudah tidak mikir rugi atau matinya, yang penting dibeli kemudian dibakar. Dari situ akhirnya detik ini pun di satu bank namanya Bank Ar-Rajhi di Madinah itu, bank terbesar di sana kan namanya itu. Maka buku rekening, buku tabungan rekening nomor 1 itu namanya Utsman bin Affan. Sampai detik ini masih ada. Padahal Sayyidina Utsman itu meninggal kapan? 1440 sekian tahun yang lalu. Beliau dari hasil pengelolaan beberapa hotel Sayyidina Utsman itu sampai detik ini dibagi 3 tadi. Seperti yang pertama untuk fakir miskin sekitar Madinah, seperti yang kedua untuk bayarkan SPP anak-anak yatim piatu, seperti yang ketiga untuk permodalan. Ini sampai detik ini. Maka ada orang-orang yang meninggal sekian ribu tahun yang lalu sing iso bayar SPP. Karena datang bos. Jangan lah minta ini bos. Ini nggak andalkan bos, bayarkan. Ada orang-orang yang meninggal sekian ribu tahun yang lalu sampai detik ini masih ngasih makan yang di subhanallah. Iri boten iri toh. Tapi kalau subhanallah ada orang-orang yang baik. Walaupun makodah wa asarahu wa kullu syai'in sayyidahu fi imamin mubin. Catatan itu tidak pernah hilang. Orang boleh menghilangkan catatan. Hakikatnya itu hak panjenengan yang sesungguhnya, yang pada saatnya nanti akan kita tunggu, akan kita panen, dan tidak pernah akan hilang selama lamanya. Apa yang kita banggakan? Anak sudah bila syait kita hadir
lahir nggak bawa apa-apa. Wayasawaro Indonesia lalu berusaha berupaya, akhirnya Allah berikan segala kita punya apa. Wayatu wayadhab Indonesia tiba-tiba tanpa pamit kita tinggal, dan lebih banyak kita tidak pamit, kita tinggalkan segala hal. Semua yang merasa kita miliki wayahasa ala Indonesia. Kemudian semua yang pernah kita upayakan, kita usahakan, kita miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Di saat ketika semuanya tidak ada harga nilainya. Disitulah amal kita yang sesungguhnya yang akan menjadi kendaraan perjalanan kita. Yaumala yang fa'umalu waladun illa man ataullah diqalbin salim. Ketika anak tak bisa masuk orang tuanya, orang tua tak bisa mensyarafati anaknya, semuanya sudah mikir dirinya sendiri. Disitulah kendaraan kita, amal jariah kita, dan salah satunya saat ini yang kita lakukan ini. Maka betapa mulianya orang-orang yang mampu memiliki jiwa, menyerahkan hak milik dia saat ini untuk rakyat. Di saat di mana banyak orang yang gara-gara urusan tanah satu cuit ya, berani untuk tidak soko-sokoan itu, berani untuk satu, bahkan berani untuk saling bawa lawyer ya. Orang tua anak-anak dengan orang tua saling menggugat, bahkan ada yang gara-gara hanya satu petak, dua petak tanah berani saling membunuh di antara mereka. Maka bersyukurlah kita diberi kesempatan hati longgar, iso mikir mau nah, tinggal setelah ini kalau sudah diserahkan ke nadir kepada pengelola, biasanya ini sih masalah yang urusannya nadir dan pengelola. Tapi saya yakin karena ini badan hukum, maka insya Allah keamanannya lebih permanen. Harus orang tinggal saatnya nanti, ketika saatnya Allah tanya bagaimana Pak Ruslan, sudah saya serahkan ke nadir dan hukum. Apa yang mereka lakukan itu tanggung jawabnya NU akan menyerahkan, memintanya kepada pengelola masjid Baitur Rahman ini, Pak Sumiyaji dan lain-lain. Maka godaannya nadir itu biasanya ono ai masalah. Sama-sama berjuang itu biasanya ono ai masalah. Ada orang-orang yang memang punya tipologi seneng main itu. Ada, ya kadang itu betul. Pasti kalau tidak ada gitu tidak berjuang namanya. Kadang itu pasti ada orang yang suka main itu biasa dari zaman Rasulullah dulu. Bapak-bapak ini bener-bener nyopir. Sisi orang ibu arek-arek ahli nyopir ya main itu sebenarnya itu juga ada. Itu biasa. Namanya suami istri. Takmir juga sama. Serius api-api ya orang aja sing main itu. Padahal di kongkong di ngarep dewi ya kan. Suka iso. Kan sini biasanya seneng. Sudah itu sudah godaannya, sama-sama berjuang. Wakif menjadi pejuang, nadir dan pengelola juga berjuang dalam rangka semuanya akan menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang baik ini dicatat baik, betul-betul menjadi jariahul khair kita, jariah kebaikan kita untuk anak cucu kita, untuk kendaraan kita di mana Allah